warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Apa pengertian najis secara istilah? Setiap barang yang mensucikan yang mencegah sahnya sholat ketika tidak ada permasalahan atau kemurahan atau rukhsah. Rukhsah itu apa? Najis yang dimaafkan atau dimaafkan oleh syariat. Atau kemurahan tadi ya. Kemudian najis ini dibagi menjadi berapa? Najis dibagi menjadi 3. Satu, najis mughalladah atau najis berat, najis mukhaffafah atau najis ringan, najis mutawassithah atau najis sedang. Sebutkan contohnya masing-masing dari tiga najis tersebut. Najis mughalladah contohnya najis air liur anjing. Secara menyeluruh seperti yang di buku. Najis mughalladah najis anjing dan babi serta salah satu keturunannya. Kalau seumpamanya kambing silang sama babi, tapi anaknya modelnya kambing, itu kambing itu dihukumi najis mughalladah apa najis mutawassithah? Mughalladah. Kenapa mughalladah? Karena salah satu keturunannya babi. Kemudian nomor 2, najis mukhaffafah, najis kencing balita laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang belum mengonsumsi apapun selain ASI. ASI itu apa? Si air minum dari ibu. Kemudian nomor 3, najis mutawassithah, najis selain najis mukhaffafah dan najis mughalladah. cara mensucikan najis mutawassithah Ada 2. Najis mutawassithah ainiyah disucikan dengan cara dihilangkan najisnya terlebih dahulu lalu dibasuh menggunakan air sampai hingga sifat najis yang berupa bau, rasa dan warnanya hilang. najis ilmiah sudah ya? Apa makna toharoh menurut istilah? Menghilangkan hadas najis atau yang semakna dengan menghilangkan hadas najis atau perbuatan yang bentuknya sejenis dengan bentuk menghilangkan hadas dan najis. Apa contoh perbuatan yang semakna dengan menghilangkan hadas? Tayamum, bersucinya orang yang besar. Apa itu besar? Yang berhadas. Orang yang berhadas. Jadi kamu kalau kentut itu juga besar itu. Tapi tayamum itu maksudnya. Betul. Terus apa? Ini penyakit ini besar. Penyakit apa? Perut. Nanti lebih jelasnya browsing ya. Besar itu apa? Tapi saya jelaskan sedikit. Besar itu penyakit itu uyuh-uyuh, nguyah-nguyuh, atau misang-mising itu juga besar. Tapi beda sama murus. Terus kalau murus bukan besar itu. Ya, tapi itu penyakit dari itu apa? Kencing ya, maka huyah-huyuh timpat rame
Ya, pisone ekil kita ini. Ya, itu namanya beser, bukan yang berhadas. Ya benar, ya benar berhadas tapi kurang tepat. Ya, karena kalau berhadas kan bukan beser saja. Terus kemudian apa contoh perbuatan yang semakna dengan menghilangkan najis? Istinja dengan batu. Apa itu istinja? Istinja apa? Menghilangkan najis dari dubur. Apa? Menghilangkan najis dari dubur. Dubur. Dubur kok. Dubur dan ada dua. Dubur dan dubur. Dubur dan dubur. Kubur dan dubur. Kubur dan dubur. Kubur dan dubur. Oh, kubur dan dubur. Kubur itu yang mana? Dubur yang mana? Dubur itu depan, dubur yang belakang. Oke. Terus sebutkan alat yang bisa digunakan untuk toharoh. Yang 4, 1 air mutlak yang suci mensucikan. 2 tanah yang suci dan mensucikan serta mengandung debu. 3 alat penyamak kulit. 4 sejenis batu untuk istinja. Untuk istinja tadi sebenarnya bukan menghilangkan najis ya, tapi menghilangkan kotoran. Ya. Kalau najis kan bukan kotoran, bukan hanya kotoran. Tapi kalau kotoran jelas najis. Saja. Tadi menyebutkan salah satunya syarat untuk bersuci air mutlak yang suci mensucikan. Air mutlak itu apa? Air mutlak adalah air yang suci dan dapat berfungsi untuk mensucikan. Jadi coba jelaskan pengertian air mutlak. Pengertiannya air mutlak. Air mutlak adalah air yang tidak disertai nama sama sekali sehingga cukup menyebutnya dengan nama air begitu saja tanpa nama menurut pakar tradisi dan pakar bahasa yang mengetahui keadaan air tersebut, atau air yang memiliki nama yang tidak mengikat sehingga air tersebut akan hilang ketika dipindahkan ke tempat yang lain. Contoh air yang disertai nama yang tidak mengikat sehingga nama tersebut akan hilang ketika air dipindahkan ke tempat yang lain. Contohnya air apa coba? Kan sampai jawab air yang disertai nama yang tidak mengikat sehingga nanti nama tersebut akan hilang ketika air dipindah ke tempat yang lain. Contohnya apa? Bisa kasih contoh? Air dalam gelas dipindahkan ke botol. Maka namanya Bukan berubah. Jadi botol. air botol. Botol itu tiga merek Santri. Air botol Santri. Nah, selain itu berarti kalau air kopi, apakah masih disebut air mutlak? Kopi ya? Tidak, Kenapa? karena airnya suci namun tidak dapat berfungsi untuk mensucikan. Saya mutlak benda. No, Mutlak apa tidak? tidak. Kenapa? Nama air ketika dipindahkan ke tempat lain tetap.
namanya air. sama air kopi. Nah, sip. Sebutkan contoh air mutlak yang makruh menggunakannya. Air musamas, air yang terlalu panas, air yang terlalu dingin, dan air dari hasil gosok. Gosok, apa itu gosok? Meminjam, namun tidak izin dan tapi dikembalikan. Ya, kurang lebih di situ ya, gosok sebetulnya. Gosok air di sini ya gitu, ngambil air tanpa izin, atau semaknanya bisa nyuri juga boleh, malah haram nyuri. Ini gosok, nggak nyuri malah haram. Makruh, makruh tadi gimana hukumnya makruh? Jika dilakukan mendapat pahala, jika dilakukan tetap dosa. So, Dilakukan bukan tidak apa-apa. Kalau tidak dilakukan mendapat pahala. ya dilain juga. Makruh adalah ketika Tidak dilakukan mendapat pahala, kalau dilakukan tidak apa-apa. ya gitu, dilakukan dapat pahala. Tadinya tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Apa yang dimaksud air mustakmal? Air yang telah digunakan untuk membasuh, air yang telah digunakan untuk keperluan bersuci. Syarat air mustakmal. Ada 4. 1. Air kurang dari 2 kula. 2. Telah digunakan untuk membasuh bagian yang fardu. 3. Sudah terlepas dari tempat yang terbasuh. 4. Tidak bermaksud untuk menjiduk saat air tersentuh dengan anggota badan yang tidak dibasuh. 2 kula itu berapa? Hitungan liter atau hitungan kubik? Hitungan liter 217, hitungan kubik tingginya 60, lebar 60. Ya 60 kubik ya, 60 kubik. 60 per 3 kubik 2 kuadrat. Kemudian contoh telah digunakan untuk membasuh bagian yang fardu itu bagaimana? Contohnya Membasuh wajah pada bagian yang pertama. jadi membasuh bagian yang pertama pada saat wudhu. Fardu, kalau fardu itu apa? Itu wajib. Wajib. Maksudnya penjelasannya wajib itu bagaimana? Sama seperti makruh tadi. Kalau wajib bagaimana? Wajib harus dilakukan. Jika tidak dilakukan dapat dosa. Kalau ditinggalkan mendapatkan dosa, kalau dilakukan mendapat pahala. Itu wajib atau fardu. Kalau fardu dibagi menjadi berapa? Fardu apa? Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Contohnya fardu kifayah
Sholat jenazah. Sholat jenazah. Bagaimana menggunakan air mustakmal tadi untuk digunakan untuk bersuci, boleh nggak? Tidak. Kalau untuk mencuci piring, boleh nggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Kan reget ya. Digunakan untuk bersuci, boleh? Kenapa boleh? Kan karena bukan untuk membasuh, untuk kefarduan bersuci. Oke, bisa diterima. Tapi kan itu masih suci meskipun tidak mensucikan, jadi masih bisa digunakan untuk kemanfaatan yang lain. Apa contoh najis yang dimakfu saat mengenai air? Najis yang tidak terlihat oleh mata normal, atau binatang yang tidak mengalir darahnya ketika mengenai air bukan perbuatan manusia dan tidak sampai mengubah sifat air. Kalau bangkai binatang yang mengalir darahnya, najis. Kalau misalkan ada bangkai ikan sama belalang, ada dari itu. Bagaimana jika pada air itu ada bangkai belalang dan ikan? Najis. Apa yang ikan bangkai? Karena najis, karena bangkai binatang dan bangkai belalang itu Bangkai ya? najis. Bangkai ikan dan bangkai belalang itu tidak najis. Oke. Jadi belalang dan ikan itu tidak najis ya. Jadi kalau makan boleh itu. Kalau ada belalang mati kamu makan boleh. Cuman kurang gaya nggak saya kira. Bagaimana cara mencucikan air luka najis? Ketiga, satu, suci dengan sendirinya seiring dengan hilangnya najis dengan syarat air mencapai 20 atau lebih. Dua, dengan ditambahnya air hingga mencapai 20 atau lebih. Tiga, dikuranginya ukuran air dengan syarat air yang tersisa tidak kurang dari 20. Bagaimana jika air di ember ya? Di ember jadi tidak lebih dari 20 atau kurang 20. Terus kemudian ada najis di situ. Kemudian didiamkan sampai beberapa lama, kemudian hilang dengan sendirinya. Tidak ada bau, rasa dan warna. Tapi asalnya sudah terkena najis. Bagaimana itu? Apakah tetap air bukan najis atau menjadi suci? Najis. Kenapa? Karena kurang dari 20. Oke. Bisa ditutup. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.